Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Distanto, NIM 1004-2150, akan membawakan materi 11 Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Informasi Manajemen bagi pelayanan publik. Sistem Informasi Manajemen sudah seharusnya diterapkan dalam segala macam bentuk pelaksanaan operasional di instansi pemerintahan. Penerapan sistem informasi manajemen pada dasarnya sangat memudahkan para pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaannya tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, biaya serta tenaga yang besar, dan menggunakan SIM berbasis komputer dengan tujuan untuk menciptakan adanya penghematan baik waktu maupun tenaga para pegawai. Sistem informasi manajemen berbasis kinerja organisasi sangat berperan penting dalam hal menciptakan kualitas kinerja yang baik bagi para pegawai negara. Hal ini terbukti sejak diterapkannya sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas para pegawai langsung dihadapkan dengan sistem komputer. Sehingga setiap tugas-tugas para pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan diselesaikan tanpa memerlukan jarak waktu yang lama dan jumlah pekerjaan yang lebih banyak. Yang ketiga, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. SIM berbasis komputer memiliki peranan penting bagi setiap atasan dalam sebuah instansi pemerintahan dan melangkah pembuatan keputusan agar proses pemberian layanan kepada pihak masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya, sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM berbasis komputer juga telah dihubungkan dunia internet yang sering dikenal dengan website. Website ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan sebuah informasi dengan cepat. Dengan adanya media internet ini, seluruh lapisan masyarakat dapat mudah mengakses informasi melalui media internet dengan memanfaatkan kemajuan globalisasi. Yang kelima adalah tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Berbicara tentang keamanan sistem tersebut, maka kita akan berbicara dua masalah utama, yaitu threats dan vulnerability. Bahasa Indonesianya adalah ancaman dan kelemahan pada sistem. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam masalah keamanan sistem informasi manajemen, yaitu ada 10 domain keamanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah akses kontrol sistem yang digunakan. Yang kedua adalah telekomunikasi dan jaringan yang dipakai. Yang ketiga, manajemen taktis yang dipakai. Yang keempat, pengembangan sistem aplikasi yang digunakan. Yang kelima, cryptography yang diterapkan. Dan keenam adalah arsitektur dari sistem informasi yang diterapkan. Selanjutnya adalah pengoperasian yang ada. Yang kedelapan adalah Business Continuity Plan atau BCP dan Disaster Recovery Plan atau DRP. Yang 9 adalah kebutuhan hukum, bentuk investigasi, dan kode etik yang diterapkan. Yang 10 adalah tata letak fisik dari sistem yang ada. 6. Ancaman atau threats. Ancaman adalah aksi yang terbaik. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman yang mungkin timbul dari kegiatan pengolahan informasi berasal dari 3 hal utama, yaitu pertama adalah ancaman alam, ancaman manusia, dan ancaman lingkungan. Yang ketujuh adalah kelemahan atau vulnerability. Vulnerability adalah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Yang terakhir adalah virus. Virus komputer adalah program yang mengganggu sistem kerja komputer sehingga dapat menyebabkan komputer sering hang, lelet, blue screen, bahkan sampai untuk mengatasinya kita harus melakukan install ulang komputer kita. Sekian materi sebelah saya yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.